Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Kalau pemerintah tetap terburu-buru, pasti akan ada gerakan aksi yang makin membesar. Semua serikat buruh menolak Omnibus Law, tidak ada satupun boleh diperiksa. Yang kedua, langkah hukum akan kita lakukan, yaitu mempersiapkan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan juga kita melakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat citizen lawsuit. Sebagai warga negara, buruh dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini. Dasar apa yang digunakan oleh teman-teman serikat pekerja ini untuk memprotes atau berkeberatan, padahal draftnya sendiri belum pernah dibuka kepada siapapun? Silakan Pak Said. Baik, teman-teman serikat buruh kan tidak dilibatkan. Kan Menko Perekonomian membentuk Satgas Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, kan ada 4 gitu kan. Teman yang kita fokus di Cipta Lapangan Kerja. Nah, dari semua, dari mulai ketuanya, Ketua Umum Kadin sampai dengan anggotanya yang melibatkan gubernur, kemudian juga akademisi, termasuk semuanya pengusaha, tidak ada satupun serikat. Gerakan Buruh, KSPI dan semua afiliasi federasi KSPI, kawan-kawan serikat buruh lainnya di 20 provinsi serentak menjuarakan hanya satu kata, yaitu apa? Tolak Omnibus Law. Apa? Kurang keras apa? Kurang keras. Tolak. Ada kurang lebih 74 undang-undang yang semuanya kita kumpulkan, kemudian kita ajukan menjadi satu undang-undang pada Dewan, dan kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti kecepatan tindakan-tindakan kita di lapangan itu akan kelihatan cepat atau tidaknya. Tetapi sekali lagi ini masih tergantung kepada persetujuan dari Dewan Perwakilan. Pemerintah ingin memasukkan salah satu item pengupahan di mana upah dihitung berdasarkan per jam. Itu adalah sebuah perlawanan daripada atau pertentangan daripada konstitusi yang berlaku di negara kita, baik Undang-Undang Dasar 45, Pancasila khususnya kemanusiaan yang beradab, dan Karya Sebagai Indonesia, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya menyangkut pasal pengupahan. Karena dalam sistem pengupahan nasional tidak ada namanya upah per jam. Bahkan di dalam rapat-rapat Dewan Pengupahan Nasional, yang terkadang saya selalu memimpin rapat di Dewan Pengupahan Nasional karena saya sebagai wakil, tidak ada pembahasan bahwa upah di negara kita akan diberlakukan berdasarkan per jam. Apa alasan pasal-pasal yang merugikan serikat buruh di klaster ketenagakerjaan? Tadi sudah disinggung. Satu, pengurangan angka pesangon. Kalau angka pesangon itu dianggap terlalu besar, dan ini sudah saya sampaikan langsung ya dengan Presiden Jokowi di 2 Oktober 2019 yang lalu, kalau pesangon dianggap sebagai penghambat investasi, itu nggak ada literatur studinya. ILO, saya kan ILO governing body, saya pengurus ILO. Nggak ada literatur ILO yang menyatakan pesangon penghambat investasi atau daftar negatif investasi, nggak ada. Kalau mau bicara pesangon atau severance pay, dia selalu dikaitkan dengan sistem jaminan sosial. Apa sistem jaminan sosial dikaitkan? Ya kalau di kita jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kalau di beberapa negara industri maju ditambah dengan unemployment insurance, jaminan pengangguran. Jadi kalau mau mengkaitkan pesangon dengan kesejahteraan tadi dianggap sebagai penghambat, dilihat sistem jaminan sosialnya. Terutama jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan pengangguran. Ada
gagasan yang telah kita sampaikan pada pemerintah dan juga kita sampaikan pada DPR pada hari ini. Yang pertama, singkat saja, menghapus upah minimum. Upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin. Omnibus Law akan memperkenalkan upah per jam. Dengan demikian, upah minimum akan terhapus. Kalau upah minimum terhapus, saudara yang masa kerja di atas 1 tahun pun tidak punya dasar untuk melakukan penetapan kenaikan upah. Kalau Omnibus Law itu disahkan, maka boleh. Anda boleh dikasih kerja seminggu, minggu kedua 0, minggu ketiga tidak kerja, minggu keempat 0, minggu kelima baru kerja, boleh. Kalau begitu pertanyaan kita, saudara, di mana negara melindungi hak dan perlindungan untuk kaum buruh dan para pekerja di Indonesia? Kita memilih pemerintah di dalam pemilu adalah untuk melindungi tanah tumpah darah rakyat Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena itu upah per jam menghapuskan upah minimum. 2. Omnibus Law menghapuskan pesangon. Menko Perekonomian di dalam statement media-media mainstream yang tentu beritanya sudah terverifikasi mengatakan akan diberikan tunjangan PHK sebesar 6 bulan, bayangkan 14 tahun bulan upah pesangon kita yang kita terima selama ini mau dikurangi menjadi 6 bulan upah. Setuju atau tidak? Saya tanya sekali lagi kurang keras, setuju atau tidak? Yang paling ujung, setuju atau tidak? Mereka akan terancam, termasuk kita akan terancam. Upah minimum akan terhapus dengan upah per jam. Pesangon akan terhapus dengan diganti dengan unemployment. Yang ketiga, outsourcing dan karyawan kontrak dibebaskan. Semua jenis pekerjaan dalam Omnibus Law boleh dikontrak dan menggunakan pegawai outsourcing. Masa depanmu terancam, saudara. Yang keempat, TKA yang dalam Undang-Undang Nomor 13 2003, tenaga kerja asing yang skill workers saja atau yang berketerampilan yang boleh bekerja. Ahli hitung, ahli mesin, ahli hukum internasional. Tapi dengan Omnibus Law tidak ada batasan. Bahkan buruh kasar atau unskilled workers boleh bekerja. Masa depan anak-anakmu terancam, saudara. Lapangan pekerjaan bagi buruh, jaminan pensiun dan jaminan kesehatan terancam tidak ada karena status pekerjaan kita upah jam-jaman. Yang terakhir, sanksi pidana dihapuskan. Jadi nanti pengusaha tidak bayar upah minimum, tidak dihukum. Anda terlambat gaji, tidak dihukum. Anda dikasih PHK semena-mena, tidak dihukum. Melawan nggak? Melawan nggak? Jangan takut, saudara. Negeri ini adalah milik siapapun. Negeri ini bukan hanya milik para pemilik modal. Negeri ini bukan hanya milik orang-orang kaya. Tapi saudara, walaupun nasibmu berada di antara garis kemiskinan, nirpur mendekati miskin, kamu punya hak di negeri ini. Bersuaralah yang lantang untuk keadilan, kebenaran.